Halo teman-teman UXers, kembali lagi bersama saya Dalu Rusmana di channel UX Orbit Design. Pada video kali ini, teman-teman, saya ingin sharing tentang apa-apa saja sih role yang ada dalam bidang UX ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe dulu channel UX Orbit Design ini, kemudian di-like dan di-share videonya kepada teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih sudah mensupport selalu channel UX Orbit Design ini. Mudah-mudahan juga ada banyak yang mensupport agar channel UX Orbit Design ini terus update, terus bisa memberikan update-update terbaru mengenai dunia UI, UX, dan product design. So, tanpa berlama-lama teman-teman, langsung saja kita ke pembahasan. So, teman-teman, sebenarnya kalau untuk menjadi UX designer itu bisa background apa saja. Teman-teman misalnya punya background sebagai marketer, artis, guru, business owner, cashier, dan sebagainya. Atau teman-teman punya background dari IT, atau teman-teman punya background sebagai graphic designer dari informatika gitu, belajar UX. Itu bagus. Teknik arsitektur misalnya, atau teknik sipil, atau DKV dan sebagainya. Untuk menjadi UX designer itu bisa background apa saja, termasuk juga teman-teman semuanya ya. Nggak harus teman-teman bisa harus coding, nggak harus teman-teman bisa harus desain, bisa desain sebagainya. Seorang UX designer itu teman-teman cenderung punya rasa penasaran terhadap pengguna. Perilaku pengguna dan memikirkan bagaimana pengguna berinteraksi dengan suatu produk. Jadi sebagai UX designer itu kita tuh punya rasa penasaran gitu ya terhadap penggunanya, bagaimana sih aplikasi ini enak ya dipakai. Bagaimana sih aplikasi ini ternyata banyak mendatangkan user-user baru. Nah, biasanya orang-orang UX itu penasaran terhadap produk-produk yang seperti itu gitu kan. Karena memang tujuannya kita kan sebagai UX designer adalah membuat satu produk yang mudah digunakan dan menyenangkan begitu. Lalu ini adalah skill utama teman-teman sebagai UX designer, empati ya, rasa empati ya. Jadi empati ini adalah kemampuan untuk memahami perasaan atau pikiran orang lain dalam suatu situasi. Contohnya seperti gimana sih gitu ya? Skill empati ini sangat diperlukan sebagai desainer ketika kita membuat suatu produk atau mengembangkan suatu produk, baik itu misalnya aplikasi atau website ya. Kita akan fokus ke produk digital ya. Jadi kita tuh harus memahami dulu apa sih problemnya gitu. Apa sih problem yang dihadapi oleh usernya gitu ya. Nah, di situ kemampuan kita untuk memahami perasaan user, nah itu akan sangat berpengaruh kepada bagaimana cara kita mengembangkan atau membuat produknya itu nanti gitu ya. Jadi skill utama sebagai UX designer adalah empati ya. Karena kalau kita merasakan gitu, mengalami masalah yang dihadapi oleh pengguna kita, maka kita juga akan improve produknya. Merasa empati bahwa oh ternyata susah ya, ternyata kalau misalnya buttonnya terlalu kecil, oh ternyata susah ya kalau tipografi atau fontnya lebih kecil dan warnanya agak kurang kontras dan sebagainya. Nah, itu gunanya skill empati ya. Dan bukan hanya kepada user ya, empati juga kepada tim yang akan kita kolaborasi nantinya. So, itu yang skill utama. Nah, kemudian kita akan breakdown nih satu-satu. Apa sih role-role yang ada dalam bidang UX itu ya? Nah, yang pertama adalah ada interaction designer atau desainer interaksi yang biasa disingkat IX atau UX ya. Nah, seorang interaction designer ini teman-teman berfokus kepada bagaimana merancang pengalaman suatu produk dan bagaimana fungsinya. Jadi menghubungkan kebutuhan pengguna dengan tujuan bisnis. Singkatnya begini teman-teman. Ketika seorang interaction designer itu merancang suatu produk, nah mereka memikirkan bagaimana produknya ini bisa berfungsi. Ya, misalnya ketika klik button, apa yang muncul setelah diklik, gitu kan? Kemudian, apa yang muncul kalau misalnya dalam keadaan internet mati? Nah, itu adalah pekerjaan seorang interaction designer. Dan kemudian kita akan melihat apa sih perbedaannya dengan role-role yang lainnya. Tapi pada intinya adalah interaction designer itu adalah bagaimana membuat suatu produk itu bisa berfungsi dan menghubungkan antara kebutuhan penggunanya kita, kebutuhan usernya kita dengan tujuan bisnis. Jadi align gitu ya, dalam satu jalan gitu. Oke, itu satu. Kemudian ada visual designer atau desainer visual atau biasa disebut dengan UI ya, user interface designer ya. Itu sebenarnya satu role ya, satu istilah ya namanya.
Jadi seorang visual designer atau UI designer itu adalah fokus ke bagaimana produk itu atau teknologi itu terlihat ya. Kayak misalnya mendesain ikonnya, illustrationnya, fontnya, colornya atau warnanya, hingga layout. Nah, jadi yang tadi saya sempat mention, ada warna gitu kan. Ada pokoknya yang terlihat aja, misalnya screen yang terlihat pasti ada warna, ada tipografi ya, ada layout gitu ya. Ada illustration, ada icon sebagainya. Nah, itu yang mengerjakan adalah visual designer, teman-teman. Ya, atau UI designer. Jadi fokus ke bagaimana sih produk ini nanti terlihat oleh penggunanya. Nah, kemudian ada yang namanya motion designer, teman-teman. Nah, seorang motion designer ini adalah memikirkan tentang bagaimana perasaan pengguna ketika menelusuri suatu produk ya. Contohnya adalah membuat smooth transition page yang seperti yang ada di screen ini ya. Ketika kita klik button itu, ada smooth transition-nya misalnya seperti ini, dari bawah ke atas dengan smooth gitu kan. Atau misalnya ketika internetnya lagi down atau lagi off gitu ya, itu akan muncul emoji misalnya. Nah, itu adalah motion designer, teman-teman. Atau misalnya ketika klik bayar, nanti akan muncul icon yang ada animation-nya. Nah, icon done atau checklist yang ada animation-nya. Nah, itu juga pekerjaan sebagai motion designer. Bagaimana caranya supaya pengguna itu mempunyai emosi ya terhadap produknya. Nah, teman-teman, sebagai UX designer, kolaborasi adalah bagian yang sangat penting, teman-teman, dalam bekerja sebagai UX designer. Kenapa penting? Karena ada beberapa role yang lainnya, begitu ya. Ada yang namanya UX researcher, teman-teman. Apa sih pekerjaan sebagai UX researcher? Ya, jadi UX researcher itu adalah melakukan studi atau wawancara untuk membantu kita dalam mempelajari orang atau pengguna menggunakan suatu produk. Nah, nanti saya akan jelaskan juga ini UX researcher masuk ke bagian mana ya gitu pekerjaannya dalam framework design thinking. Nanti saya akan jelaskan di video berikutnya. Oke, jadi UX researcher ini adalah tugasnya teman-teman melakukan studi ya atau wawancara. Bagaimana caranya kita mengetahui produk itu berhasil atau tidak, itu UX researcher. Mengetahui bagaimana problem yang benar-benar dihadapi oleh pengguna. Bagaimana pain point atau kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh pengguna ketika menggunakan produk. Nah, itu dipelajari, kemudian kita melakukan riset kepada usernya langsung gitu ya, dengan wawancara atau melakukan survei atau misalnya dengan data kualitatif atau kuantitatif. Itu banyak sekali ya. Goals-nya adalah UX researcher itu bagaimana caranya kita mengetahui apa sih problemnya, kemudian apakah produk ini berhasil atau tidak. Itu adalah pekerjaan UX researcher. Nah, kemudian ada UX writer. Jadi UX writer ini adalah orang yang memikirkan tentang bagaimana membuat bahasa atau tone of voice ya dalam produk biar lebih jelas nanti produknya. Jadi ketika teman-teman menggunakan suatu produk, contoh Gojek ya, itu kan bahasanya friendly ya, itu kan karena sesuai dengan usernya. Kalau saya analisis ya, si UX writer itu bagaimana caranya supaya si produk itu dan penggunanya itu lebih klop gitu, lebih harmonis dengan cara mengatur tata bahasanya gitu kan, tone of voice-nya. Misalnya kayak ini, mau kemana hari ini, mau kirim paket kemana, teks-teks yang lainnya itu bagian dari UX writer, teman-teman. Jadi UX writer itu melakukan riset juga bagaimana tone of voice-nya bagi produk gitu kan. Juga bagaimana kita membuat bahasa, karena kan sebagian besar, bahkan semuanya ya, produk itu butuh yang namanya bahasa yang betul-betul mudah kita mengerti gitu. Itu adalah pekerjaan UX writer singkatnya. Nah, kemudian ada yang namanya product designer atau desainer produk. Jadi product designer ini adalah memastikan bahwa desain dari pertama sampai desain akhir itu bisa diimplementasi ke codingan atau bisa diimplementasikan, bisa dibuat lah gitu ya. Dan menyiapkan aset-aset kemudian kita serahkan ke tim developer kalau dalam ranah digital gitu ya. Jadi keseharian saya sebagai product designer, teman-teman, saya itu end-to-end, teman-teman. Jadi dari awal sampai akhir. Mengerjakan apa sih product vision-nya gitu kan, usernya seperti apa goals-nya, sebagainya. Setelah itu selesai, jadi di prototyping, setelah di prototyping, jadi dites, kemudian dibawa ke ruangan diskusi untuk kita serahkan kepada developer untuk di-develop. Nah, itu tanggung jawabnya adalah product designer. Memastikan semua produknya dari awal sampai akhir berjalan dan bisa diimplementasikan dengan baik gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang aset, tadi saya sempat singgung ya, aset ya.
Apa sih sebenarnya aset itu ya? Kalau dalam digital produknya. Jadi aset itu adalah teman-teman semua elemen atau komponen teknologi dari mulai teks ya, gambar hingga spesifikasi desain. Ya seperti font, stylenya seperti apa, warnanya gimana, kode warna gitu, grid system, ada pixel gitu kan, ada dan sebagainya, ada size-nya, spacing-nya. Nah, itu adalah aset. Ya, kemudian nanti dibuat asetnya itu biasanya menggunakan tools-tools yang populer yaitu Figma, kemudian kita serahkan ke tim developer gitu. Kemudian ada role yang lainnya juga. Jadi masih banyak teman-temannya dalam bidang UX itu banyak sekali role-nya. Ya, kemudian ada UX engineer. UX designer ini adalah menerjemahkan sebuah desain itu menjadi produk jadi ya, yang tentunya bisa berfungsi dengan baik ya, sesuai dengan desainnya. Itu adalah UX engineer. Jadi UX engineer itu antara mereka itu ngerti UX ya, ngerti juga pemrograman ya. Jadi ini sangat membantu kita untuk bisa komunikasi dengan developer gitu. Kemudian ada UX program manager atau biasanya lead UX designer atau lead product designer, role yang biasanya masuk ke manajerial ya. Jadi ya tugasnya adalah memastikan komunikasi yang jelas ya, kapan project itu selesai, bisa berjalan dengan lancar dan dari awal hingga akhir. Itu adalah pekerjaan sebagai UX program manager ya. Nah, barangkali itu adalah role-role atau peran yang ada dalam bidang UX. Oke teman-teman, itu yang bisa saya sharingkan pada video kali ini, dan semoga video kali ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bagi yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, di-like, dan di-share. Jika ada pertanyaan, silahkan di komen. Barangkali demikian teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya.